Halo Sobat Tani, Assalamualaikum. Halo, kita lagi di mana nih Bu Rina? Hai, kita lagi di sawah terapung kelompok tani Binmas paling serumpun. Nah, Bisa dilihat fasilitasnya sudah rusak. Nah di sini kemarin itu udah bagus, sudah ada tanaman yang terapung, padi yang terapung. Tapi karena banjir terjadilah seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat di belakang kita. Nah itu udah rusak semua ya Bu Rina. Rusak ya karena banjir. Selain banjir, memang cuaca ekstrim. Bisa. Ya. Ini di situ apa di sini? Sini. Ini sudah kalau tanah kau dah. Kena ayah sering lagi. Sering ni yang gini enggak. Habis. Sudah pulang nu. Ini di Semai Baru. Ya. Di Semai Baru. Kisah sini. Di Semai Baru. Rencana nak nanam yang ini atau di yang Ya terapung? terus di sini terus hapus. Semoga tidak banjir. Terhapus. Tidak bisa jatuh. Kita lagi ada di kelompok Binmas. Udah kayu dia ni dapur. Ya. Udah. Hancur dah. Dah banyak anak jatuh. Jadi tak kita pakai ini ya Kian ya. Tidak makan ini lagi kalau kecil air inilah tanah lah pada lahir lah. Tidak ke pakai bulu. Inilah tanah. Tak nanti air tak untuk ke kering. Tidak ke pakai ini. Ini jadi tempat Kalau kena ikan. banjir cepat rusak Ya, bambu kalau nak basah basah kering. Kalau ikan banyak. ikan. Kalau orang ambil ikan nak drop masuk ke bawah buluh ni. Payah orang ambil. Jaring ni sekeliling. Tak biasanya hanya keluar ikan. Jaring itu. Iya. Dia tu. Tanah. Jadi rencana tidak diapungkan lagi Tak apa Udah lagi. pakai tanah. karena memang fasilitas atau itunya bambu-bambunya sudah rusak ya. Cuaca ekstrim Bu, cuaca ekstrim. Kalau kering, tanahnya Kayak gini, pecah. ya. Jadi harus ditugal. Ini ditugal nanti. Itu. Ditugal. Kalau banjir Kalau nanti banjir hanyut lagi. Lagi tisu. Itulah yang tersisa banjir petang terakhir. Ya itu sisu banjir itu. Iya. Ini Ini ada galau dak tapi sudah habis. kalau tanah enggak itu lagi sisu banjir. Tinggal yang sedikit itu ya, sisa banjir. Kalau kering emang benar-benar kering sampai retak ya.
Nah, bisa dilihat di sebelah kanan, ini salah satu akibat dari cuaca ekstrim. Selain fasilitasnya yang rusak, sawah terapungnya sudah tidak berfungsi. Kalau cuaca sedang kemarau, tanahnya memang pecah, sehingga petani harus menugal. Baru ditugal, baru ditanam, tiba-tiba banjir lagi. Ya, nah seperti inilah. Nah, yang di ujung sana itu adalah sisa-sisa banjir. Ada satu petak sawah dan itu pun masih rusak, terjadi kerusakan. Ya mungkin Bu Loli nanti bisa di atas ini kondisi sebelum ini, karena di sini memang cantik sekali awalnya. Nanti disematkan di atas atau di bawah atau di samping. Siap. Nah, untuk kondisinya sendiri seperti ini ya teman-teman, sudah rusak karena memang kemarin sempat terjadi banjir besar dan semua bambunya juga sudah lapuk karena sering tergenang banjir. Nah, begini kondisinya. Banyak jembatan-jembatan bambu yang udah ambruk di sini. Jadi untuk penanaman selanjutnya gimana nih Bu Rina? Apakah masih lanjut dengan terapung atau akan ditanam seperti biasa? Info dari petaninya, kita akan nanam seperti biasa, tapi harus menunggu dulu air ini kering sehingga tanahnya naik. Nah, nanti ditambah lagi dengan tanah. Nah, kurang lebihnya ditimbun, kita bikin tanah timbunan untuk nanam padi sehingga sawahnya tidak jadi terapung lagi, tapi sudah seperti sawah biasa. Sebenarnya sayang karena ini aset paling serumpun, terutama bisa jadi maskot yang memang bisa diidentikan dengan satu-satunya sawah terapung di Kota Sungai Penuh ini, yaitu di Desa Paling Serumpun ini. Tapi ya karena kondisi terpaksa sawah terapungnya dijadikan seperti sawah biasa karena memang tidak memungkinkan lagi. Ya, sayang sekali, padahal kalau misalnya masih bagus, bisa diperbaiki lagi kan, bisa untuk tempat wisata ya Bu ya. Wisata untuk sawah terapung gitu. Nah, ini kondisinya udah pada rusak. Nah. Jadi kita tanam secara konvensional mungkin ya, secara mungkin bisa diterapkan kayak jajar legowo mungkin ya. Sebelumnya di sini memang sudah nanam padinya jajar legowo, kami di sini sistemnya jajar legowo. Untuk hasilnya pun baik, hasil panen di sini baik, tapi yaitu karena memang Paling Serumpun ini terutama di rata-rata sih di Kecamatan Hamparan Rawang itu banjirnya bukan 2 kali dalam setahun, tapi sudah 4 kali dalam setahun. Dan itu memang merusak fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Berarti termasuk kantor kita ya Bu. Iya, kantor kita yang selalu terendam ya. Berarti tergantung memang kalau hujannya lebih dari 1 hari gitu kan, intensitasnya tinggi, jadi bisa langsung banjir gitu. Padahal ini sebenarnya dulu termasuk salah satu ini inovasi Mina Padi juga mungkin ya Bu. Iya, karena emang ada ikannya ya teman-teman, lihat. Ini masih ada sisa-sisa ikannya. Nih, masih ada sisa ikannya. Dan masih ada jaring-jaringnya. Ada jaringnya. Nah, karena sawah terapungnya fasilitasnya sudah rusak, jadi mungkin tidak bisa dilanjutkan. Tapi mungkin untuk ikannya bisa dipanen ya. Iya, ikan tetap bisa dipanen. Bisa dipanen. Dan harapan kami juga mungkin sedikit ada perhatian untuk petani kami di Paling Serumpun, dan semoga video Bu Loli ini banyak yang share, banyak yang like, sehingga sampai ke kementerian, jadi ini bisa dilanjutkan lagi. Karena memang untuk WKPP saya terutama di sini di Hamparan Rawang ini, kalau untuk konvensional memang banjir itu adalah masalah terbesarnya. Jadi ini memang harapannya kita bisanya ya seperti yang terapung ini, atau memang yang vertikultur istilahnya tuh. Kalau untuk di lapangan-lapangan gitu memang kayak hidroponik ya Bu. Cuma bisa kayak gitu. Itu pun bagian mungkin 2 tingkat bawahnya tetap terendam banjir. Jadi memang harus tinggi karena mungkin kita dampak cuaca ekstrim salah satunya, tapi yaitu karena bendungannya juga nggak jalan, susah, memang susah.
Nah mungkin juga karena di sini area rawa-rawa lepas gitu ya, aliran sungai, aliran dari pemukiman itu ke sini semua ya Bu ya. Iya. Jadi emang susah kita kayak Kita bikin duduk, Bu. irigasi ya duduk Bu. Oke. Karena di sini Bu Loli untuk diketahui adalah pertemuan dari 4 apa 3 sungai gitu. Jadi sekeliling kita nih sungai. Iya. Kiri kanan samping sungai semuanya anak sungai dan nanti muaranya di danau. Jadi memang Kecamatan Hamparan Rawang ini dikelilingi sama sungai-sungai. Walaupun salah satu sungainya tidak banjir, tapi ada sungai yang banjir, tetap aja kita banjir. Iya, betul sekali ya Bu ya. Dan itu mungkin penyebabnya karena kita namanya Rawang gitu kan. Berarti emang artinya itu rawa gitu kan, banyak rawa-rawa gitu. Mungkin kalau dijadikan objek wisata dulu, sepertinya dulu ini untuk dijadikan objek wisata karena salah satu kegiatan dari kepolisian ya Bu. Iya. Mungkin Bu Loli bisa dilihatkan bolang kita di sebelah sana. Iya, tuh ada bolang-bolang teman-teman nih, ada anak-anak lagi cari ikan. Emang di sini emang apa ya, lepas gitu, rawa-rawanya lepas. Nah, dari sampai ke ujung sana, sampai ketemu rumah. Nah, sampai situ rawa-rawanya gitu. Ada juga orang mancing. Memang kalau misalnya ada banjir, dia bakalan naik airnya dan tidak ada arah keluarnya. Airnya tetap ada di sini sampai airnya surut. Jadi itu tantangan tersendiri buat kita ya Bu ya. Iya, buat sebagai penyuluh Kecamatan Hamparan Rawang. Untuk tantangan buat penyuluh, buat pertanian dan buat petaninya sendiri. Betul. Jadi emang susah kalau di sini untuk membudidayakan tanaman di rawa-rawa seperti tanaman padi ya. Untuk pangan sendiri pun mungkin kalau untuk di sini tidak tercukupi gitu kan. Betul. Mungkin dari tempat lain bisa didatangkan kalau untuk pangan ya. Kalau untuk di sini, kalau wilayah di sekitaran WKPP apa namanya Bu? Di sini paling serumpun ya, paling serumpun memang untuk padi itu susah kalau daerah sini gitu. Banjir. Banjir. Nah, mungkin itu teman-teman curhatan kita sama Bu Rina ya, penyuluh WKPP apa Bu? Paling serumpun Kecamatan Hamparan Rawang. Semoga nanti dengan video ini ada perhatian ya dari pemerintah gimana untuk menanggulangi banjir di sekitar WKPP ini gitu. Mungkin itu aja ya Bu ya. Cukup dari kita. Assalamualaikum.